Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Itu berasal dari lagu Kidung Jemaat. Oke. Ada yang pernah menyanyikan lagu ini? Di gereja. Pernah ikut ibadah menyanyikan lagu ini? Atau pernah dengar lagu ini? Oke, kita akan menyanyikan lagu ini ya sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya. Kita ikutin video lagu yang akan Ibu bagikan ini ya. Di sini ada suaranya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Kedengaran? Kita nyanyi sama-sama ya. Anak-anak kedengaran nggak lagunya? Kedengaran. Kalau yang nggak ada coba keluar dulu baru kembali lagi. Kalau kedengaran kita nyanyi sama-sama ya lagunya ya. Kita ikutin musiknya. Oke, kita mulai aja. Satu. Tak ku tahu kan hari esok, namunlah tak ku tegar, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan. Semenjak kekal terang bagiku kini, tangan Tuhan yang pegang. Oke, sudah ya? Sudah dengar tadi lagunya? Iya, halo. Yang lainnya semua sudah dengar ya? Baik. Nah, ini adalah judul lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Nah, memulai untuk pelajaran kita hari ini, lagu ini merupakan sebuah gambaran akan dari materi yang akan kita pelajari nanti. Oke, kita akan masuk ke materinya. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Di bab 3. Yang tadi memilih untuk tidak berputus asa. Kelihatan kan gambarnya? Halo, kelihatan? Belum. Sudah kelihatan yang lainnya? Ada? Ada terlihat? Sudah ada. Oke, sudah ada ya. Nah,
kita akan belajar tentang memilih untuk tidak berputus asa. Di sini ada menurut KBBI. Apa kepanjangan dari KBBI? Ada yang tahu? KBBI. Siapa yang tahu kepanjangan dari KBBI? Elizabeth, apa kepanjangan dari KBBI? Nggak tahu. Rahel Melina, belum tahu KBBI. Oke. KBBI ini adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibu ulangi ya, KBBI itu singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata putus asa itu dalam KBBI sama artinya putus harapan. Iya, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Oke, udah bisa dibaca ya. Putus asa sama artinya putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Atau yang lainnya mungkin punya pendapat yang lain, putus asa itu sama artinya seperti apa? Ada yang bisa jelaskan putus asa itu seperti apa? Cynthia, kalau putus asa menurut Cynthia itu seperti apa? Sama orang seperti yang tidak punya harapan. Kalau untuk Tia, gimana Tia? Kalau putus asa itu menurut Tia sendiri? Menyerah katanya. Oh iya, putus asa itu adalah menyerah. Benar sekali, bisa juga. Putus asa itu ada artinya adalah orang yang menyerah dengan keadaan ya Tia ya. Nah, jadi kalau menurut KBBI ini adalah artinya yaitu putus harapan. Keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Nah, kalian bisa lihat gambar di sebelahnya. Itu ada gambar apa? Ada gambar orang yang sedang apa itu? Hah? Iya, orang yang mau bunuh diri. Nah, biasanya kalau orang yang putus asa itu dia merasa tidak punya harapan, dia menyerah dan keadaannya. Akhirnya kadang tidak sedikit sekali banyak orang yang memilih untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidupnya, karena dia berpikir, untuk apa lagi saya hidup? Saya sudah tidak punya harapan, untuk apa lagi saya hidup? Jalan keluarnya sudah tidak ada. Banyak orang yang seperti itu. Apakah di antara kalian ada yang merasa seperti itu? Ada yang pernah merasa seperti itu? Ada? Hah? Oh ya, silakan kalau mau keluar silakan dulu. Ada nggak yang merasa seperti itu? Ada yang sampai misalnya nilainya tidak memenuhi harapan, maunya dapat 100, totalnya dapat 50, terus ujung-ujungnya putus asa, akhirnya mau bunuh diri karena nilaiku jelek katanya. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Terus kalau misalnya biasanya selalu dapat ranking pertama, pas semester yang selanjutnya ranking malah dapat ranking 3. Ada yang merasa putus asa seperti itu? Pernah nggak merasa seperti itu? Merasa putus asa? Ada yang pernah punya? Enggak. Nah, biasanya kalau orang yang berputus asa, hidupnya itu tidak optimis. Tahu optimis? Ada yang tahu optimis itu? Optimis itu adalah orang yang selalu bersemangat ya. Dia percaya bahwa hari esok itu akan mempunyai hari yang lebih baik lagi. Di hari-hari selanjutnya akan selalu ada harapan. Kalau optimis itu lawannya apa? Lawan kata optimis, ada yang tahu? Nah, lawan kata optimis itu adalah pesimis. Pesimis itu adalah orang yang tidak punya harapan, orang yang mudah putus asa, orang yang mudah menyerah, itu adalah pesimis. Kebalikan dari optimis.
Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada nas Alkitab. Kita baca sama-sama ya. Dari Matius 6 ayat 33. Kelihatan di layarnya? Belum. Oke, kalau misalnya nggak kelihatan, coba buka dulu Alkitabnya. Dari Matius pasal 6 ayat 33. Kita baca sama-sama. Dari Matius pasal 6 ayat 33. Sudah ketemu? Kalau ketemu bilang amin ya. Yang lainnya gimana? Amin. Sudah siap kita baca sama-sama? Kita baca dari Matius 6 ayat 33. Kita baca itu dulu ya. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Matius 6 ayat 33. Terus baca ayat yang selanjutnya. Ibu minta yang baca Priscilia Rahel. Matius 6 ayat 34. Tolong bacakan untuk kita. Dari Matius pasal 6 ayat 34. Iya. Nah, yang ini yang kedua yang dibaca oleh Rahel itu tentang apa? Ada yang tahu tentang, berbicara tentang apa? Tentang hal kekhawatiran. Apa yang ingin Tuhan katakan di Matius pasal 6 ayat 34? Nah, Tuhan ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir, kata Tuhan. Jangan khawatir untuk hari Minggu besok, gak boleh khawatir. Karena apa? Hari Minggu besok dia punya kesusahannya sendiri. Kalau kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Untuk sehari. Kalian khawatir, jangan terus berlanjut, kata Tuhan. Tapi cukup untuk hari ini saja khawatirnya. Misalnya, aduh gimana ya besok aku mau ke sekolah, bagaimanakah nanti kami di sekolah, apakah belajarnya baik-baik saja? Itu jangan khawatir, besok itu besok. Yang kalian khawatirkan ya cukup untuk hari ini. Masalah hari ini ya masalah hari ini. Untuk yang besoknya itu ada masalah tersendiri. Jadi khawatir itu ingin Tuhan ajarkan, jangan terus berlanjut kekhawatirannya. Cukup untuk sehari itu saja, jangan dibawa-bawa lagi untuk hari-hari selanjutnya. Itu yang ingin Tuhan ajarkan. Karena Tuhan ingin kita selalu mempunyai apa? Pengharapan. Makanya di ayat yang di Matius pasal 6 ayat 33 Tuhan katakan, carilah dahulu apa tadi? Carilah. Iya benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalian gak perlu khawatir, gak perlu takut. Jangan berputus asa kalau seandainya mempunyai masalah atau apapun itu yang kalian hadapi. Kalian harus tetap berdoa dulu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar pada kalian dan apa yang kalian butuhkan. Nah, itu untuk nas Alkitabnya ya. Tolong diingat-ingat dari Matius pasal 6 ayat 33 dan Matius pasal 6 ayat 34. Kita lanjut. Nah, gambarnya sudah kelihatan nggak? PPT-nya. Siapa yang masih belum? Yang lainnya ada kelihatan? Ini ibu memang lagi mempresentasikan ini, tapi kalian masih belum kelihatan ya? Sudah ada? Oh ya, sudah. Gimana? Sudah?
sudah kelihatan ini gambar PPT Bang, sudah kelihatan lah. Nah, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Oke. Hah, siapa yang belum? Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, di situ sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, jadi Ibu lanjut ya penjelasannya. Tadi ayat pasal 6 ayat 33, kalau kita harus mencari Tuhan, harus mencari kebenarannya. Apabila kalau kita mengalami putus asa, putus harapan. Nah, Ibu yakin di antara kalian ini pasti pernah mengalami yang namanya putus asa. Pernah? Pernah mengalami, pasti pernah ya. Pernah itu pasti. Jangan putus cinta ya. Pasti di sini ada yang sudah mungkin udah ada yang pacaran terus mengalami putus cinta. Rasanya dunia ini sudah nggak ada artinya katanya untuk hidup di dunia karena putus sama pacarnya. Ada yang seperti itu. Kalau sampai Ibu tahu ada yang seperti itu, Ibu bilang lebay. Kenapa? Kalian itu masih sekolah, masih belum tidak diizinkan untuk segala pacaran. Pacarannya nanti kalau kalian memang sudah dewasa, sudah siap. Nanti kalau misalnya kalian pacaran waktu sekolah, itu bisa mengganggu konsentrasi kalian belajar. Putus cinta, dikit-dikit galau, akhirnya ngeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi kepadaku, katanya. Ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau kalian sedang mengalami putus asa, mungkin ada yang mengalami pergumulan. Ibu tidak tahu pergumulan kalian seperti apa, tapi Ibu yakin setiap orang mempunyai pergumulan. Mungkin ada yang nilai pada semester 1 pas waktu kelas 1 mungkin ada nilainya kurang memuaskan atau tidak mendapat ranking seperti yang diinginkan. Ibu harap jangan berputus asa ya. Kalian masih punya harapan untuk yang selanjutnya di semester ini dan akan di semester yang akan datang. Kalian punya waktu masih untuk meningkatkan diri. Jangan waktu dapat nilai rendah langsung dikit-dikit mikirnya, nilaiku jelek, lebih baik aku bunuh diri aja. Aku gak dapat ranking seperti yang aku inginkan. Mengurung diri seharian di kamar, nangis terus. Ada yang seperti itu? Gak ada. Waduh, Ibu senang kalau dengar bilangnya gak ada. Anak Tuhan walaupun nilainya tidak seperti yang kalian harapkan, walaupun mendapat ranking seperti yang tidak kalian harapkan, harus tetap apa? Harus tetap semangat, harus tetap optimis bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan langsung menyerah ya, harus ini periksa diri kembali. Kenapa nilaiku dapat seperti ini? Kenapa aku bisa nggak dapat ranking? Kelemahan aku di mana? Jangan-jangan kamu nilaimu misalnya jelek di matematika karena kamu nggak belajar. Kamu nggak dapat ranking karena apa? Ada temanmu yang lain, dia berusaha keras, sedangkan kamu malas-malasan karena sudah merasa dirinya mampu. Aku yakin aku bisa aja jawabnya, mending nggak usah belajar. Yang lain, teman-teman yang lain berusaha keras sekali dia untuk belajar. Makanya akhirnya waktu dibagikan ranking kelas, kita mendapat ranking yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena ada orang lain yang berusaha lebih keras dari kita. Jadi segala sesuatu itu tidak boleh juga kita anggap remeh. Langsung mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, langsung dikit-dikit putus asa, dikit-dikit putus harapan, dikit-dikit mikirnya mau bunuh diri, bertengkar sama orang tua, dikit-dikit mikirnya mau kabur dari rumah. Ada yang seperti itu. Bertengkar, berdebat sama papa mamahnya, dikit-dikit mau bilang kabur dari rumah.
lebih baik aku tinggal sendiri katanya, atau memilih dirinya untuk mau bunuh diri aja katanya. Ada yang seperti itu. Itu tidak boleh ya. Kalian harus tetap pesimis, tetap penuh harapan. Kalau orang percaya itu dia harus punya harapan dalam hidupnya. Seperti bab 2 kemarin yang kita pelajari, hidup berpengharapan. Ingat masih di bab 2 ada cerita seorang ibu yang berdoa, itu masih ingat namanya siapa? Ada yang masih ingat nama ibu bapak gereja Agustinus? Siapa nama ibunya? Iya, Ibu Monica. Bayangkan berapa tahun Ibu Monica menunggu Tuhan menjawab doanya. Enggak yang cuma 1 tahun, tapi bertahun-tahun. Ada ingat berapa tahun ibunya berdoa? Ayo. 20 tahun. Bayang 20 tahun itu tidak sebentar. 20 tahun Tuhan baru menjawab doanya Ibu Monica. Apakah Ibu Monica berputus asa? Tidak kan? Ibu Monica tidak berputus asa. Dia tetap melanjutkan doanya kepada Tuhan. Dia tetap bertekun. Dia berpengharapan bahwa Agustinus akan bertobat. Nah, kalian juga seperti itu. Jangan dikit-dikit putus asa, putus harapan, kalian sudah menyerah. Ibu tanya, berapa sering kalian berdoa? Ibu Monica sampai 20 tahun dia tetap bertekun dalam doa. Dia tetap berharap. Kita mau mintanya doa dijawab cepat, maunya besok sudah dijawab. Sedangkan kita berdoa cuma setengah-setengah dengan Tuhan. Apakah itu pantas? Ibu Monica berdoa selama 20 tahun, menunggu sehingga anaknya dapat bertobat. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjawab doanya tepat pada waktunya. Bapak Agustinus menjadi seorang bapak gereja, menjadi orang yang luar biasa. Itu merupakan dari buah doanya Ibu Monica. Nah, di sini ada pengalaman seorang anak. Halo semuanya, dengar masih suara ibu? Masih dengar ya? Iya. Nah, ada sebuah cerita tentang seorang anak. Tentang seorang anak yang bernama Henrianto. Dia memilih bunuh diri karena ibunya tidak sanggup memberikan 2.500 untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler sekolahnya. Ini pada tahun 2003 ya, ini kisah nyata. Pada saat itu si Henry ini berumur 12 tahun. Kalau 12 tahun itu kira-kira kelas berapa dia? Ayo. Kelas 7 ya. Ada yang mungkin masih kelas 6 juga ada ya, masih SMP. Nah, dia berumur 12 tahun. Ia masih muda ya, seperti kalian ini ya, masih muda. Dan dia tidak mengerti untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler itu tidaklah berarti dengan harus mengakhiri hidup. 2.500 ibunya tidak sanggup membayar untuk kegiatannya karena mereka dari keluarga yang tidak mampu. Karena merasa ibunya tidak mau membayar, ibunya tidak mampu, mungkin dia merasa malu karena tidak bisa mengikuti kegiatan itu. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Memang dia sempat waktu itu mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Terus dia mengalami cacat mental karena ketiadaan. Sementara aliran zat asam kotaknya akibat jerat kuat tali di leher itu, dia mengalami cacat mental sehingga akhirnya dia mati. Nah, di sini ada nggak? Pas ini kan musim pandemi ya,
Mungkin ada teman-teman kita yang tidak punya HP atau apa, tolong, ataupun kalian kalau HP-nya rusak untuk beli paket atau apa, jangan memaksakan orang tuanya. Kalau memang tidak mampu, tidak perlu dipaksakan, apalagi harus bunuh diri. Dengan kalian bunuh diri, apakah paket itu bisa terbeli? Mana ada, kalau tidak bisa menikmatinya juga kan, karena sudah mati. Jadi kalau untuk mengambil keputusan itu harus dipikir matang-matang. Ibu tahu kalian memang masih muda, seperti Henry ini umurnya 12 tahun. Apakah dengan dia bunuh diri ibunya bisa membayar? Tidak kan, malah untuk menambah beban orang tuanya untuk bayar rumah sakit, dan orang tuanya pun juga pikirannya juga terluka, hatinya juga terluka. Ujung-ujungnya kalau orang yang sakit pikiran, hatinya sakit, malah bisa menjadi sakit secara jasmani. Banyak yang seperti itu. Jadi kalian, ibu minta kalau misalnya HP-nya rusak, orang tuanya bilang mama papa masih belum bisa beli untuk beli HP baru, pakai saja yang ada. Jangan terlalu memaksakan keadaan, apalagi sampai ngancam, kalau mama nggak beli aku bunuh diri, kalau mama nggak beli aku kabur dari rumah. Ibu harap jangan seperti itu. Jangan sampai ada anak Tuhan yang seperti itu. Orang Kristen itu hidupnya penuh harapan. Jangan sedikit-sedikit mengancam orang tua. Kita tidak tahu beban apa yang orang tua kita tanggung. Mereka punya banyak beban juga untuk biaya sekolah kita, biaya sekolah kakak kita, adik kita, untuk menghidupi kita dalam makanan sehari-hari, untuk menghidupi kita untuk pakaian kita. Mereka juga bekerja keras. Jadi jangan memaksakan jika orang tua kalian tidak mampu, apalagi sampai bunuh diri. Kalian bunuh diri itu tidak ada artinya. Kalau bunuh diri itu sudah tahu jalan hidupnya kemana, ke neraka atau surga, kemana? Iya, benar. Kamu bunuh diri itu kamu sudah tahu kalau kamu itu akan ke neraka. Itu adalah hal yang benar-benar tidak baik. Tuhan pasti akan menjawab semuanya tepat pada waktunya. Jadi kalian harus bersabar. Seperti Ibu Monica ya, yang berdoa selama 20 tahun. Jangan dengan orang tua, jangan kita hanya bisa menuntut, kita juga harus mengerti keadaan mereka. Jangan gengsi dengan teman-teman, jangan malu kalau kalian tidak punya HP baru, jangan malu kalau kalian tidak bisa isi paket. Tetap percaya diri, jangan khawatir, suatu saat Tuhan akan menjawab segala apa yang kalian butuhkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah di sini mungkin ada yang lagi sedang putus asa, mungkin ada yang punya masalah, apakah ada? Ya, apalagi kita sekarang ya, lagi di musim pandemi COVID-19. Jangan putus asa karena kita tidak bisa bersekolah di sekolah. Jangan putus asa karena nggak bisa belajar bersama teman-teman di sekolah. Karena kita sebentar lagi juga akan tatap muka, pasti Tuhan akan menjawab semuanya tepat pada waktunya, sehingga nanti kita bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk belajar di sekolah. Tapi ingat, nanti kalau kita sekolah harus patuhi protokol kesehatan, seperti pakai masker, terus cuci tangan. Terus nanti jangan nanti kalau kita sudah tatap muka di sekolah, bawa bekalnya dari rumah ya, bawa bekal dari rumah. Terus untuk alat tulisnya jangan pinjam-pinjam, pakai punya sendiri saja. Oke, sampai di situ. Nah, di sini ada kelihatan gambar ya, ada gambar Tuhan Yesus, ada? Iya, nah di sini, ya benar. Di sini bila kita mengandalkan pertolongan Tuhan, ya, apa yang kita butuhkan akan dipenuhi. Tapi ada ketentuannya. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan apa yang kita butuhkan? Kira-kira ada yang tahu apa? Bila kita mengandalkan pertolongan Tuhan, apa yang kita butuhkan akan dipenuhi. Dan ketentuan sebagai berikut katanya. Ada yang tahu yang pertama apa? Ada yang bisa jawab?
Nah, kita mengandalkan pertolongan Tuhan, apa yang kita butuhkan akan dipenuhi. Nah, yang pertama ya, hal yang kita butuhkan adalah yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan bersama. Nah, Tuhan akan mengabulkan apa yang kamu butuhkan kalau hal itu memang yang kamu perlu. Seandainya di saat ini kamu minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen punya HP baru, apakah itu yang kamu butuhkan? Sedangkan kamu masih punya HP yang lama. Jadi kalau jangan marah, jangan kecewa, jangan bersedih hati kalau seandainya Tuhan tidak menjawab, kamu tidak diberikan HP baru, karena itu memang bukan hal yang kamu butuhkan. Tetapi Tuhan akan menjawab doa kamu apabila itu hal yang kamu perlukan dan yang membuat kalian